Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Budi Komputer. Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara install ulang pada sebuah laptop Asus VivoBook ya. Tipenya adalah Asus VivoBook Go 14 atau 15 ya. Untuk tipe lengkapnya ada di bawah ya. Kita balik dulu. Ya, nah ini tipe lengkapnya, model E1404G ya. Nah ini tipe lengkapnya dari laptop ini ya, Asus VivoBook Go 14 model E1404G. Oke, namun sebelum saya lanjutkan ya, mohon maaf karena di sini pinggir jalan besar, jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali, harap dimaklumi. Kali ini saya akan berbagi cara install ulang ya Windows 10 di laptop Asus ini ya. Ini saya menggunakan bootable Windows 10 UEFI yang versi ringan ya. Jadi ini saya menggunakan versi editan atau light ya, versi light itu jadi lebih ringan kalau di laptop ya. Oke, langsung saja ya pada tutorialnya. Bagi teman-teman, sebelum kalian menginstal ulang ya, kita ulang laptopnya, pastikan terlebih dahulu kalian backup datanya ya, yang di dokumen atau di C download itu silahkan pindahkan ke local D ya, supaya nanti tidak hilang semua datanya. Dan jangan lupa backup dulu driver dari laptop ini ya, supaya nanti ketika setelah selesai ulang itu drivernya akan hilang semuanya ya. Nah setelah hilang baru kita restore kembali backup driver yang sudah kita backup tadi. Nah, untuk cara backupnya ada di kolom deskripsi ya, nanti kita sertakan linknya untuk membackup drivernya ya. Nah, langsung saja kita colok ya. Ini saya menggunakan flash disk merek SanDisk ya. Nah sekarang langsung kita tekan tombol on ya, tombol on, kemudian tekan langsung F2 ya untuk masuk ke menu BIOS. Tekan terus F2 ya. Nah ini sudah masuk ke menu BIOS. Nah yang perlu disetting adalah bagian di ini ya, boot priority. Ini yang kita perlu setting. Nah ini ya, yang atas itu hard disk dari laptop ini, kemudian yang bawah adalah flash disk yang saya gunakan ya, mereknya SanDisk. Nah ini flash disknya kita naikkan ya, gunakan kursor ini kita naikkan ke atas dengan cara diangkat ya. Oke, lepas. Nah kalau sudah seperti itu settingannya, baru kita simpan hasil settingan ini ya, supaya dia tidak berubah lagi ke settingan awal. Caranya tekan tombol F10, akan muncul seperti ini, lalu enter ya. Kita tunggu, dia akan booting langsung ke flash disk kita ya. Apapun mereknya, merek flash disknya itu tidak apa-apa ya, yang penting flash itu normal ya. Kita tunggu proses bootingnya ya. Ini sudah muter-muter, kita tunggu. Nah ini yang saya gunakan ya, Windows yang sangat ringan ya. Bagi teman-teman yang minat silakan cek di kolom deskripsi ya Windowsnya. Ini tipenya, bisa kalian nanti download di situsnya ya. Oke, sekarang kita pindah ke menu next ini ya. Menu next ini
saya kan tidak ada apa namanya ya, mouse ya. Saya ambil mouse dulu ya untuk mempermudah. Kita lanjut ya. Ini sudah saya pasang mouse untuk mempermudah proses penginstalan ya. Oke, sekarang baru kita klik next ya, next. Nah, ini yang perlu diformat adalah partisi 1 dan partisi 3. Kalau partisi 4 ini bukan data ya, partisi 5 ini lokal D nya, ini sudah saya kasih nama. Nah, kemudian C nya saya kasih nama juga, jadi kita tidak akan salah dalam memformat ya. Ini saya lakukan mengubah namanya itu ketika Windows-nya masih hidup ya, laptopnya masih hidup, diubah namanya. Ini D nya diubah namanya, jadi paham kita mana yang lokal C dan mana yang lokal D ya. Tapi biasanya kalau kita melakukan install ulang, yang biasa itu di format itu partisi 1 dan partisi 3 itu jarang berubah ya, mesti itu yang biasa di format ya. Jadi kemungkinan tidak akan salah ya. Oke, langsung saja kita format partisi 1, klik format, klik OK. Sudah ya. Kemudian partisi 3 format, klik OK. Oke, sudah selesai di format, baru kita klik next ya. Nah, ini kita tunggu prosesnya. Ini sekitar ya, ini sampai 100% ini ya, tidak lama, sekitar nggak sampai 5 menit ya. Ini nanti akan sudah 100%. Kemudian nanti proses selanjutnya itu sekitar 3 menit atau 5 menit. Nah, itu setelah itu sudah selesai ya instalasinya. Cukup cepat ini ya, sangat cepat dan sangat ringan ini Windows-nya ya. Ini Windows 10 ya, Windows 10 yang saya gunakan ini. Ini bisa diinstal Windows 11 ya, tapi ini saya buat tutorial ini saya install Windows 10 ya, versi Lite. Nah, ini sudah 100% ya. Nah, cepat kan. Nah, ini akan restart. Ketika restart kita cabut flash disknya ya. Nah, ini mau restart ya, kita tunggu restart. Ini 5 2 1. Nah, cabut ya, cabut flash disknya supaya nanti dia tidak booting langsung ya ke flash disk kita. Nah, nanti ketika muter ya, mohon maaf ya saya menggunakan tangan kiri, nanti muter sini baru kita pasang lagi flash disk. Nah, ini sudah ada ya. Nah, kita pasang lagi flash disknya. Nah, dia akan melanjutkan proses instalasi ya. Nah, ini proses ini sekitar 3-5 menit ya. Nah, proses ini kita tunggu saja. Nah, ini ya, setelah loading tadi langsung ke sini. Wow, baterai low ya, baterainya low. Saya pasang dulu baterai. Nah, ini kita cabut ya, ketika restart cabut langsung. Nah, tidak perlu kita pasang lagi. Oke, sudah saya pasang charger ya, tadi baterai low. Nah, ini, nah proses instalasi sudah selesai ya, cukup cepat ya, modal 5 menit sudah selesai instalasi. Nah, kemudian ini kan sudah selesai instalasi ya. Nah, kita cek di sini ya, cek sini pertama wifi nya ya, apakah ada. Nah, ini ya, ini wifi nya tidak ada ya. Nah, jadi tadi kan sudah saya backup drivernya ya, jadi caranya cuman awalnya ini Windows 11 ya. Apakah support tidak dengan Windows 10 driver yang Windows 11 tadi ya. Oke, kita klik di sini ya, klik start, kemudian di PC ini ya, di PC klik kanan, kemudian pilih
Manager, kemudian pilih device manager ya. Nah, ini banyak ya driver yang hilang ya, karena diinstal ulang. Yang awal kita perlu install ulang adalah WiFi nya ya, ini WiFi nya ya. Nah, ini network controller ya. Klik kanan, update driver, kemudian pilih browse, pilih di sini browse lagi. Nah, ini kan data apa namanya, hasil backup itu ada di local D ya. Kita buka local D. Nah, ini ya backup drivernya VivoBox Go E1404. Nah, klik, baru klik OK, kemudian next. Nah, ini ya. Oke, dapat ya, sukses, driver WiFi nya sudah dapat. Nah, ini yang paling awal harus kita install ya, supaya kalau kalian kesulitan mencari driver, yang pertama harus ada WiFi nya ya. Nah, ini kita klik sini ya. Nah, sudah ada WiFi, nah sudah, ini bodi komputer. Nah, kemudian dilanjut ya, caranya sama ya, klik kanan ya, ini terus apa namanya, setelah install ulang prosesnya seperti ini ya, semua driver hilang. Nah, ini dapat ya, dapat. Nah, kita hilangkan semuanya ini ya, di multimedia audio, terus oke, dapat. Nah, ini kita lakukan satu persatu ya sampai habis. Kemudian untuk VGA nya ada di display sini ya, display adapter. Nah, ini VGA nya, klik kanan. Nanti kalau tidak dapat kita download caranya ya. Oh, dapat ya, berarti drivernya ini kompatibel di Windows 10 ya, driver. Nah, VGA nya UHD ya. Oke. Nah, lakukan seperti itu ya caranya. Semuanya ini dulu kalian habiskan ini kemudian ini jangan lupa, ini belum di anu ya, silakan juga di update. Nah, ini saya updatekan ya sekali lagi. Nah, ini tidak dapat. Nanti caranya download drivernya secara online ya. Untuk download driver secara online ada aplikasinya ya, ada aplikasinya, tapi gimana ya, nanti kepanjangan ya videonya, kepanjangan videonya di lain waktu ya, untuk cara update secara online ya, mencari driver secara online, karena di backup driver yang tadi tidak kompatibel sama Windows 10. Jadi caranya harus kita download secara online menggunakan aplikasi ya, di lain waktu saja ya. Demikian ya bagaimana cara install ulang Windows 10 pada Asus VivoBox Go 14 ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.